Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifa Putri Maharani dengan NPM 224111031 dari kelas Manajemen 22A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas video mata kuliah Manajemen Operasi dalam materi pentingnya kualitas dalam manajemen operasi. Dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, untuk menjaga kualitas produk dan layanan menjadi kunci keberhasilan. Manajemen operasi yang efektif harus memastikan proses produksi dan pengiriman berjalan dengan lancar dan menghasilkan output yang berkualitas tinggi yang memenuhi harapan pelanggan. Definisi kualitas dan dimensi-dimensinya. Definisi kualitas. Kualitas adalah tingkat kesesuaian produk atau jasa dengan kebutuhan pelanggan. Ini mencakup aspek-aspek seperti kendalan, daya tahan estetika, dan kemudahan penggunaan. Lalu ada dimensi kualitas. Dimensi kualitas meliputi kinerja fitur, keandalan, kesesuaian, daya tahan, kemudahan perbaikan, estetika, dan persepsi kualitas. Semua dimensi ini harus dipertimbangkan dalam pengelolaan kualitas yang efektif. Lalu ada kepuasan pelanggan. Kualitas harus dievaluasi berdasarkan perspektif pelanggan. Hal ini memastikan bahwa produk atau jasa memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan secara optimal. Next, perencanaan, kualitas, strategi, dan tujuan. Yang pertama, ada menentukan strategi kualitas yang selaras dengan tujuan bisnis perusahaan seperti menjadi pemimpin di industri atau menyediakan produk berkualitas tinggi. Yang kedua, ada menetapkan standar kualitas yang terukur dan dapat dicapai, seperti tingkat kepuasan pelanggan, persentase, produk cacat, atau waktu proses yang efisien. Lalu yang ketiga, mengembangkan sistem manajemen kualitas yang mencakup proses perencanaan, pengendalian, dan perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Next, pengendalian proses, alat, dan teknik. Yang pertama, ada kontrol statistik proses, untuk menggunakan alat statistik seperti diagram, kendali, dan histogram untuk memantau dan mengendalikan kualitas proses dalam produksi. Lalu ada nomor 2, menganalisis akar penyebab, menerapkan teknik pemecahan masalah seperti diagram tulang ikan untuk mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab masalah kualitas. Lalu ada Pokayoke, mendesain sistem yang mencegah kesalahan manusia menjadi seperti mekanisme penguncian atau sensor untuk memastikan kualitas produk. Next, jaminan kualitas sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu adalah kerangka kinerja yang membantu organisasi memenuhi persyaratan pelanggan dan terus meningkatkan kualitas ini untuk mencakup prosedur, dokumentasi, struktur organisasi, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan kualitas. Sistem ini memberikan dasar untuk perencanaan, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara sistematis. Hal ini dapat membantu organisasi mempertahankan konsistensi produk dan layanan serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Next, perbaikan kualitas berkelanjutan. Yang pertama ada analisis masalah, identifikasi dari akar penyebab masalah kualitas. Lalu yang kedua, perencanaan perbaikan, membuat strategi dan rencana aksi perbaikan. Lalu yang ketiga, implementasi perbaikan, untuk menerapkan solusi untuk meningkatkan kualitas. Dan yang keempat, evaluasi hasil, mengukur dampak dan efektivitas perbaikan. Perbaikan kualitas berkelanjutan merupakan komitmen organisasi untuk terus meningkatkan kualitas produk atau layanan secara terus-menerus. Hal ini meliputi serangkaian langkah sistematis mulai dari menganalisis akar permasalahan, merencanakan strategi perbaikan, mengimplementasikan solusi, dan mengevaluasi hasil untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan di masa yang akan datang. Next, peran sumber daya manusia dalam manajemen kualitas. Yang pertama, kompetensi karyawan. Karyawan yang terlatih dan kompeten merupakan aset penting dalam mengelola kualitas. Mereka mampu memahami dan menerapkan teknik-teknik dalam pengendalian proses dengan baik. Lalu ada pemberdayaan karyawan untuk mendorong partisipasi dan inisiatif karyawan dalam upaya perbaikan kualitas yang sangat penting. Lalu ada pelatihan berkelanjutan. Pelatihan yang tepat dan berkelanjutan akan meningkatkan kemampuan karyawan dalam mengelola kualitas. Lalu ada budaya kualitas, menciptakan budaya organisasi yang mendukung kualitas melalui komunikasi, penghargaan, dan komitmen manajemen puncak adalah kunci dari keberhasilan. Lalu ada analisis biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan. Kedua, ada biaya penilaian. Ketiga, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Next, tadi kasus pengelolaan kualitas. Yang pertama, peningkatan kualitas di industri otomotif. Berikut adalah gambarnya. Sebuah pabrik mobil di Indonesia berhasil meningkatkan kualitas produksi dengan menerapkan sistem manajemen kualitas total, termasuk
pemantauan proses, pengendalian statistik, dan keterlibatan karyawan. Lalu ada penerapan Kaizen di industri elektronik. Berikut adalah cuplikan. Sebuah produsen elektronik menerapkan filosofi perbaikan berkelanjutan Kaizen untuk meningkatkan kualitas produksi. Tim lintas fungsi mengidentifikasikan untuk mengatasi akar masalah, menghasilkan proses yang lebih efisien dan produk dengan lebih cacat dan lebih sedikit. Dan yang terakhir ada manajemen kualitas di rumah sakit. Sebuah rumah sakit terbuka menerapkan sistem manajemen mutu untuk memperbaiki sebagai proses mulai dari pelayanan pasien hingga manajemen sumber daya. Next, kesimpulan dan rekomendasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas, manajemen operasi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kualitas yang komprehensif dan terintegrasi sangat diperlukan. Hal ini meliputi perencanaan strategi, kualitas pengendalian proses yang efektif, serta jaminan perbaikan kualitas yang berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kurangnya dan ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.